Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Di sini aku akan mereview buku dari Holger Daun dan juga Reza Arman yang berjudul Handbook of Islamic Education. Buku ini berbahasa Inggris dan buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca ya teman-teman. Oke, pada kesempatan ini aku akan mereview salah satu tema yang terdapat di dalam buku tersebut, yaitu fundamentalisme Islam, terorisme, dan juga pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai fundamentalisme. Istilah fundamentalisme ini muncul pada tahun 1920-an di antara orang-orang Kristen Protestan yang menolak filosofis yang menguasai pemikiran akademis dan sosial dan menganjurkan untuk kembali ke dasar-dasar kekristenan. Sejak awal, fundamentalisme ini telah dikaitkan dengan agama. Dalam Islam, ada tradisi kebangkitan kembali ke akarnya. Namun, istilah seperti Islamisme, Islam normatif, atau Islam tradisional telah diterapkan pada tradisi Islam daripada menggunakan istilah fundamentalisme. Pemahaman mengenai fundamentalisme ini sangatlah penting untuk ditafsirkan di dalam agama Islam. Menurut ajaran Islam, setiap manusia tidak ada yang sempurna, sehingga mengakibatkan tidak ada tindakan yang dianggap murni Islami. Kelompok fundamentalis yang terlibat dalam aktivitas kekerasan pada bom bunuh diri, seperti serangan terhadap Barak Marinir Amerika Serikat di tahun 1983 dan pemenggalan kepala ISIS yang baru-baru ini. Banyak umat Islam berpendapat bahwa menggunakan Islam untuk membenarkan kekerasan sebenarnya ialah mereka kelompok yang anti-Islam, karena agama Islam ialah agama yang rahmatan lil alamin. Dalam menyiarkan agamanya tidak ada menggunakan istilah kekerasan. Dan selanjutnya yaitu terorisme. Terorisme telah dipraktekkan sepanjang sejarah di seluruh dunia. Akar istilah itu sendiri berasal dari Revolusi Perancis dan dikaitkan dengan kata Perancis. Istilah teror ini dikaitkan dengan rezim baru setelah penggulingan monarki pada tahun 1789 ketika ia membentuk kontrol melalui pemerintahan teror di Perancis. Dalam prosesnya, istilah tersebut menjadi sangat diperebutkan dan sekarang mewakili upaya untuk mengacaukan kondisi melalui kelompok-kelompok revolusioner yang disponsori negara. Terlepas dari berbagai istilah mengenai teroris atau terorisme, Presiden Amerika Serikat George W. Bush berseru, negara mana yang terus menyembunyikan atau mendukung terorisme akan dianggap oleh Amerika Serikat sebagai rezim yang bermusuhan. Bergen dan Pandey melakukan penelitian terhadap 79 teroris yang bertanggung jawab atas 5 serangan teroris dari tahun 1993 hingga tahun 2005 dan menemukan bahwa mereka pemimpin serangan individu semuanya memiliki gelar universitas dan tidak bersekolah di sekolah madrasah atau tidak bersekolah di sekolah Islam. Dari seluruh sampel, hanya 11% yang benar-benar sekolah di madrasah. Lebih dari setengahnya pernah mengambil kursus tingkat universitas dan hampir setengahnya bersekolah di sekolah barat. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan kemiskinan tidak serta-merta berkontribusi terhadap terorisme, tetapi sebaliknya terjadi. Tingkat pendidikan dan status ekonomi yang lebih tinggi mungkin merupakan deskripsi yang lebih akurat dari mereka yang akan terlibat dalam kegiatan terorisme. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang pendidikan.
Untuk menyelidiki peran sistem pendidikan dalam persamaan fundamentalisme dan terorisme, pendidikan akan dibatasi menjadi 3 sistem pembelajaran yang tumpang tindih. Yang pertama yaitu pendidikan informal dan pendidikan nonformal, dan yang terakhir yaitu pendidikan formal. Pendidikan yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal ini terdiri dari proses di mana individu memperoleh sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah kegiatan yang lebih disengaja dan terstruktur daripada pendidikan informal yang dipraktekkan di luar sistem pendidikan formal yang mapan atau yang terstruktur. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal pada umumnya dipandang sebagai sistem pendidikan yang terstruktur, berjenjang secara kronologis yang berjalan dari anak usia dini hingga dewasa yang mencakup mengenai studi akademik. Terdapat program khusus dan pelatihan teknis dan profesional penuh waktu, dan waktunya diatur secara teratur. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang pendidikan dan terorisme. Pendidikan informal, nonformal, dan formal di dunia Islam semuanya memainkan peran dalam menanamkan nilai-nilai dan ajaran yang mungkin digunakan beberapa orang untuk membenarkan perilaku kekerasan mereka. Ada sedikit bukti empiris bahwa pendidikan informal berkontribusi atau tidak terhadap terorisme. Bukti anekdot bagaimanapun dapat digunakan untuk menggambarkan kemungkinan efek dari pendidikan informal pada kegiatan teroris seperti bom bunuh diri. Sebagai reaksi terhadap peristiwa kekerasan, banyak perhatian diberikan kepada pendidikan nonformal, terutama bahwa madrasah dari dunia muslim berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi teroris. Ironisnya, madrasah sebagaimana dikonotasikan oleh media jarang ditemukan di dunia Arab, dengan pengecualian Mesir dan Yaman. Namun, dalam penelitian ini, Alexander Evans mengklaim bahwa madrasah kurang dipelajari dan tidak akurat diwakili dalam penelitian tersebut. Dia mengutip bahwa India diyakini memiliki 3.000 hingga 30.000 madrasah dengan sekitar 1,5 juta siswa terdaftar di dalamnya. Baik teman-teman, itu tadi review dari salah satu tema yang terdapat di dalam buku Handbook of Islamic Education karya Holger Dawn dan Reza Arman. Jika teman-teman ingin membaca dan mempelajari buku secara lebih lengkap, sudah saya cantumkan link bukunya pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.